saya Marsanti, NIM 19050760059. Di sini saya akan mereview kembali apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok 2 mengenai irama dan bunyi. Jadi untuk pengertian bunyi itu ada dua, yaitu yang pertama menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional, dan yang kedua menurut Slamet Muljana. Jadi menurut Departemen Pendidikan Nasional, bunyi adalah suatu yang terdengar. Jadi ketika sebuah puisi dibacakan, apa yang terdengar itulah yang disebut bunyi. Jadi di dalam tubuh sebuah puisi itu, peran bunyi itu ada dua, yaitu yang pertama untuk memberikan makna, dan yang kedua memberikan nilai estetis pada puisi. Lalu pengertian bunyi menurut Slamet Muljana, menurut teorinya tiap kata itu menimbulkan asosiasi dan menciptakan tanggapan di luar arti yang sebenarnya. Hal ini dapat diusahakan dengan gaya bahasa. Jadi untuk ragam bunyi dalam puisi itu ada tiga, yaitu yang pertama kakoponi, yang kedua euponi, dan onomatope. Untuk aspek bunyi sendiri ada dua, yaitu yang inheren dan rasional. Lalu kita masuk ke pengertian irama. Jadi gerak yang teratur itulah yang disebut irama. Jadi irama ini berasal dari bahasa asing. Yang pertama rhythm, dalam bahasa Inggrisnya rhythm, lalu yang kedua itu ritme dalam bahasa Perancis. Untuk irama ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu reo, yang berarti riak air. Mengapa riak air? Karena riak air ini adalah suatu gerakan yang teratur, terus-menerus, dan tidak putus-putus. Jadi intinya pengertian irama ini adalah turun naik, panjang pendek, dan tinggi rendahnya suatu bunyi di dalam puisi. Jadi ada metrum. Metrum ini irama yang tetap, artinya pergantiannya sudah tetap menurut pola tertentu. Hal ini disebabkan oleh suku kata yang sudah tetap dan tekanannya yang tetap hingga alur suara menaik dan menurun itu tetap saja. Lalu ada ritme. Ritme ini irama yang disebabkan karena pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur, tetapi tidak merupakan jumlah suku kata yang tetap, melainkan hanya menjadi gema dendang, sukma penyairnya. Dalam berdeklamasi irama dan ketepatan ekspresi didapatkan dengan pergunakan tekanan-tekanan pada kata. Ada tiga jenis tekanan, yaitu tekanan dinamik, tekanan nada, dan tekanan tempo. Tekanan dinamik ialah tekanan kata yang terpenting menjadi sari kalimat dan bait sajak. Lalu yang kedua, tekanan nada ialah tekanan tinggi atau rendah. Perasaan girang dan gembira, perasaan marah, keheranan sering menaikkan nada. Sedangkan perasaan sedih merendahkan nada. Untuk menyatakan tinggi rendahnya nada atau bunyi ini dipergunakan titilaras do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lalu yang ketiga, tekanan tempo ialah lambat cepatnya pengucapan suku kata atau kalimat. Dalam berdeklamasi, yang perlu diperhatikan itu diksi, yaitu cara mengucapkan sajak, pidato, dan sebagainya, atau teknik pengucapannya supaya dapat mengucapkan setepat-tepatnya. Deklamator perlu juga memperhatikan timbre atau warna bunyi suaranya, yaitu corak bunyi, keadaan pembawaan, atau sifat-sifat suara deklamator atau tris yang tertentu, atau bunyi alat musik yang tertentu yang satu dengan yang lainnya yaitu berbeda. Baik, saya kira itu hasil review saya mengenai irama dan bunyi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.